Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri semua. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pagi ini kami menghampiri Engkau Tuhan. Mengucapkan terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam. Kami dapat beristirahat Tuhan, dan kami dapat kekuatan yang baru pada waktu kami bangun. Kami sangat bersyukur memiliki Allah yang sangat luar biasa. Dan biarlah Tuhan Engkau mau pimpin Tuhan ibadah kami pada pagi ini. Engkau mau menyatakan Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Kuasa Romo ada bersama dengan kami. Apabila ada kuasa-kuasa yang bukan daripada Engkau, kami tolak keluar di dalam nama Yesus. Dan biarlah kami boleh beribadah dengan baik. Dan biarlah Tuhan Engkau juga mau tolong bagi mereka yang dalam perjalanan Tuhan. Engkau mau lindungi mereka dan tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami boleh beribadah kembali Tuhan. Mari Bapak, kami serahkan ibadah ini mulai dari awal sampai pada akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita kemuliaan di tempat ini, amin saudara. Saya mau menanya kepada ibu-ibu sekalian. Hai ibu-ibu, hai wanita, hai istri-istri. Ada yang sempat kemarin belum mendapatkan minyak goreng? Ada yang belum mendapatkan gula? Ada yang masih ngantri? Kelangkaan boleh terjadi di luar sana, saudara. Tapi jangan sampai Tuhan melihat kelangkaan dalam hati kita, dalam melayani Tuhan, dalam memuji Tuhan, dalam menyembah Tuhan. Amin saudara. Siapkan hati kita saat ini, pagi hari ini, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Penuhi hari-hari kita setiap hari dengan penuh ucapan syukur. Amin saudara. Mari kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian kita. Haleluya. Bersyukur selalu.
takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesus, dan ku kan minum airmu bagai rusa selalu. Ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat cinta. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, kita yang cinta Tuhan yang ada pada pagi hari ini. Amin. Haleluya, kita sudah siap memuji Tuhan. Mari kita meresponi kebaikan Tuhan. Kita datang pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kita. Sebab Allah selalu baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, mari kita naikkan pujian yang terbaik buat Allah kita. Sebab dia layak dimuliakan. Haleluya. Mari sama-sama yuk. Say la la la. La la la. La la la. La la la. Nama itu hingga mati. Sekali lagi katakan la la la. La la la. La la la. La la la. Nama itu hingga mati. Katakan Yesus. Haleluya. Yesus. Mari panggil namanya dengan sungguh-sungguh. Yesus, nama itu yang pikat hatiku. Yesus, nama itu. Hingga mati. Katakan Yesus. 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 Nama itu Katakan dia hapus semua dosaku. hapus semua dosaku. Ya ya ya. Hati yang baik. Hati rasanya legapkan. Ya ya ya. Sadarkan dia berikan. Hati bimbang tak menentu. Hidup kekal dia berikan pada. Katakan la la. La la la. La la la. La
Sekali lagi katakan Yesus. Yesus. Nama itu Katakan dia hapus semua dosaku. hapus semua dosaku. Ya, ya, ya. Hati yang baru. Hati rasa dia lenyapkan. Ya, ya, ya. Sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu. Hidup kekal dia berikan pada. Katakan dia hapus semua dosaku. Hapus semua dosaku. Ya, ya, ya. Hati yang baru. Hati rasa dia lenyapkan. Ya, ya, ya. Sejahtera dia berikan. Hati bimbang tak menentu. Hidup kekal dia berikan pada. Katakan tambah hari tambah cinta Yesus. Hari ditambah cinta Yesus. Mari yang tambah hari tambah cinta Yesus. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Naikkan pujian yang terbaik buat dia. Amin. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah. Sekali lagi mari sama-sama katakan tambah hari, tambah cinta Yesus. Amin. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, haleluya. Tambah benci dosa. Tambah hari, tambah. Katakan setia-setialah kepada Tuhan. Setialah sampai. Amin. Tetap setialah seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah. Mari sama-sama sekali lagi setialah. Setia. Mana suaranya? Setialah sampai mati. Amin. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah. Jemaat Tuhan saja ya. Mari sama-sama katakan setia. Mana suaranya kepada Tuhan? Setialah sampai Amin. seperti Tuhan Yesus. Tetap setialah mengiring Tuhan apapun yang terjadi. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh setialah. Setialah sampai mati. Amin. Inilah menjadi komitmen kami Tuhan. Haleluya. Apapun situasi kami tetap setia mengiring kepada Tuhan. Amin. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah. Mari sama-sama setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah sampai setialah sampai mati. Setialah sampai mati.
Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi. Yes. Haleluya. Terpujilah namanya sebab Yesus Allah perkasa buat kita. Amin saudara. Lanjut lagu pujian berikutnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Jadikan Yesus sebagai pokok, sebagai fondasi dalam hidup kita. Yesus pokok, kita caranya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kita tetap tinggal di dalam Yesus. Amin. Haleluya, mari naikkan pujian kita. Sungguh nyata kasih-Nya. Sama-sama katakan. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari.
tetap setia. Haleluya. Menjagaku selamanya. Oke, mari sama-sama katakan. Ku nyatakan kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Mari musim memuji Tuhan. Haleluya, mana tepuk tangannya yang lebih meriah buat Allah kita. Haleluya. Haleluya, mari sama-sama katakan. Haleluya, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Berikan saya kemuliaan buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita. Sungguh nyata kasih Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Tuhan Yesus sangat baik. Dia teramat baik, bahkan sangat baik. Sampai hari ini kita masih bisa berdiri, kita masih bisa beribadah. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, apalagi. Amin. Mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bilang, terima kasih Bapa. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Amin. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta
ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Ya Tuhan Yesus, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, haleluya. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, kau yang layak kami tinggikan. Ku selalu sembahmu, kau yang layak kami mau menyembah semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mari Bapak Ibu Saudara, ku mau menyembahmu. Tuhan, kita sangat-sangat baik dalam kehidupan kita. Begitu banyak perkara besar yang dilakukan dalam kehidupan kita. Buat nafas hidup yang sudah Tuhan berikan, mari kita bersyukur. Terima kasih ya Bapa bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Amin. Ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Engkau yang layak terima segala pujian kami, Yesus. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Tuhan.
Allah kami yang hidup, Yesus. Engkau yang layak kami puji, Tuhan. Engkau layak kami sembah, Bapa. Sungguh kami bersyukur buat kasih-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami hanya bisa bersyukur dan bersyukur selalu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami meninggikan nama-Mu, Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu yang kudus, Yesus. Oh, haleluya Bapa, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah letih lesu, mari ingat kembali kasih Tuhan dalam hidup kita. Apa yang sudah Tuhan lakukan, apa yang sudah Tuhan berikan buat kita, sudah sepantasnya kita bersyukur. Sudah sepantasnya kita berikan pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik buat Yesus. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhanku. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Oh, kami bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami memujikan besaran. Haleluya, Engkau yang besar, yang kami puji Tuhan. Ajaib Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Memuji besar ya Allahku. Haleluya Yesus. Mari sembah Yesus. Bapa urapi setiap kami pagi hari ini Tuhan. Puaskan hati yang haus akan Kau Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya Yesus. Amin.
memuji Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Allah yang dahsyat perbuatan tangan-Nya. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Terus lawat kami anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan Yesus. Pegang tangan kami terus Tuhan. Jangan pernah lepaskan tangan kami Yesus. Sungguh kami butuh Roh Allah dalam hidup kami, yang menuntun setiap langkah-langkah hidup kami Tuhan. Pimpin hidup kami selanjutnya Yesus. Kami gak mau hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kami gak bisa Yesus, kami gak sanggup Tuhan tanpa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Bapa. Oh haleluya, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran Tuhan, haleluya, haleluya Yesus. Bapa terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami Yesus. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami sudah selesai memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang memberkati puji-pujian dan penyembahan kami Yesus. Kami rindu berikan yang terbaik Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Terus pimpin hidup kami selanjutnya Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Engkau. Biar Engkau terus bertata Tuhan. Biar Engkau terus bekerja Tuhan dalam ibadah kami Tuhan sampai selesai nanti. Lawat semua yang hadir Tuhan. Biar kami boleh pulang membawa sukacita yang baru. Pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sedangkan susah payah jalanmu,
Ya, shalom kepada semua jemaat yang telah hadir pada pagi ini. Biarlah kita akan tetap setia mengiring kepada Tuhan. Dan biarlah kita tidak akan mundur, karena itu adalah keputusan kita mengikut Tuhan. Puji Tuhan. Baiklah, pagi ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan kebetulan saya yang membawakannya. Dan biarlah kita akan menyiapkan hati kita sungguh-sungguh untuk mengikuti kebenaran firman Tuhan. Dan supaya kita bisa melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Baiklah, kita akan berdoa sebelum kita mulai mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa pada pagi ini. Bapa di dalam surga, kembali kami menghampiri Engkau Tuhan. Pada pagi ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tolong kepada kami semua untuk membuka hati kami, pikiran kami, pandangan kami hanya tertuju kepada Engkau saja Tuhan. Dan biarlah kami mau Tuhan Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu ini Tuhan. Walaupun hamba ini banyak kekurangan dan kelemahan, Engkau mau mengampuninya Tuhan. Dan biarlah kehendak-Mu lah yang jadi, bukan kehendak dari hamba-Mu. Kami menyerahkan semua ibadah ini, pembawaan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Iya, pagi ini kita menghadapi meja perjamuan. Dan pada pagi ini saya akan bawakan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagian di antara kita mungkin pernah mendengar lagu dari band Peter Pan itu yang berjudul Bukalah, bukalah topengmu. Ya, kemungkinan besar pengarang lagu ini juga sering mempergunakan topengnya, walaupun bukan topeng yang sungguhan. Ya, sekarang ini kita pun juga sedang mempergunakan topeng-topeng kita. Memang iblis sangat luar biasa untuk membuat kita ini menjadi bingung ya. Apakah benar Tuhan berkuasa? Apakah benar Tuhan ajaib? Iya.
Tapi kita lihat di sini banyak sekali orang-orang yang mempergunakan topeng. Ya. Kalau saya pakai ini, kalau saya pakai yang ini, bagaimana? Saya pada nggak bisa lihat kan apa yang ada di dalam balik masker ini? Iya. Kalau saya buka, Anda bisa melihat. Iya, iya seperti itu. Ya. Kalau kurang saya tambah lagi satu. Ya, karena ini adalah kasus Omikron. Harus pakai 2 lapis. Iya, percaya kan? Sangat percaya karena di media sosial selalu dimuat terus. Sampai akhirnya kita percaya. Mungkin ada yang pakai 3 lapis sekaligus. Boleh ditambah lagi satu lagi. Iya, makin gak terlihat lagi. Iya, yang terlihat hanya mukanya, matanya saja. Iya, ya kalau saya buka ini pasti bisa terlihat ya. Sangat mungkin banyak sekali pemalsuan-pemalsuan seperti itu. Dan kita lihat kalau ada pencurian di orang itu terekam kamera, tapi sulit untuk dikenal. Iya, karena mereka memakai topeng. Iya, topeng itulah yang membuat mereka bisa bersembunyi di balik topeng tersebut. Iya, jadi topeng ini sangat luar biasa katanya ya, bisa melindungi sampai tidak ketahuan siapa sebenarnya orang tersebut. Tapi kamera kita kan walaupun kecil ini ada ditulis di kamera kita, coba dibaca AI, yaitu bisa mengenal dengan baik walaupun kita mempergunakan masker berlapis-lapis ya. Kemungkinan besar nanti akan keluar yang berikutnya, tipe-tipe yang terbaru nanti tidak perlu lagi kita ronsen ke rumah sakit ya. Karena waktu di foto kita bisa melihat tulang-tulang kita ini semuanya keropos atau enggak ya. Seperti itu kira-kira. Karena kemajuan teknologi. Iya, karena kemajuan teknologi. Dibilang buka dulu topengmu. Iya, saya juga teringat bahwa ada aplikasi kan yang bikin menjadi muda ya. Seseorang itu menjadi muda. Iya, saya sampai lihat itu Pak Wawan, ya, Pak Komeng ini, Pak Gunawan, masih imut banget ya. Iya, iya jadi sangat mudah sekali. Sampai teringat bahwa waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang dan menawan. Wah, ini yang dipikirkan kan hanya hadiahnya kalau waktu masih kecil, ya enggak? Tapi kalau waktu udah besar lain lagi, ya. Ya, saya tidak teruskan karena kita akan mengadakan perjamuan. Apakah topeng ini adalah penutup wajah? Bila dikenakan maka kita tidak diketahui oleh orang lain. Ya, sangat sulit untuk mengenal waktu kita mempergunakan masker kita yang seperti sekarang ini adalah topeng. Ya, iblis sedang berusaha untuk menghilangkan wajah kita yang sebenarnya. Dia mau supaya kita ini melakukan apa yang dia kehendaki, ya. Jadi kita lihat tadi bahwa semua orang yang melakukan kejahatan supaya tidak mudah dikenali mempergunakan topeng, ya. Kita lihat juga banyak sekali ada terekam bahwa orang yang memakai baju hitam semua, tetapi ternyata waktu diperiksa di kasir hampir bisa jualan, ya, hampir karena bisa disembunyikan di mana aja semuanya, ya. Itu karena memakai topeng. Topeng membuat wajah kita itu tidak bisa dikenalkan, ya, karena pandemi ini semua juga diharuskan menggunakan masker seperti topeng. Bukan begitu? Nah, sebagian besar dari antara kita mungkin tidak mengenakan topeng dalam arti yang sesungguhnya, tapi tanpa kita sadari, kita mengenakan topeng kehidupan untuk mengelabui orang-orang supaya tidak tahu siapa kita sebenarnya. Iya. Di dalam Roma 12 ayat 9 dituliskan di situ bagi kita, hendaklah kasih itu jangan pura-pura,
jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Ya, benar. Pura-pura supaya di rumah tidak ketahuan seorang anak, ya, dia melakukan tugas dengan baik semuanya, ya. Ibunya tidak menyangka atau orang tuanya tidak menyangka bahwa dia bilang bahwa anak-anak yang baik saja. Tapi ternyata dia terlibat di dalam satu bisnis yang tidak baik, bisnis yang jahat atau kriminal, ya. Itulah yang dilakukannya. Tapi orang di rumah tidak tahu semuanya karena dia menggunakan apa? Yang dibilang tadi topeng kehidupan, berpura-pura. Iya, berpura-pura ya, sehingga tidak ketahuan. Ya, satu saat lagi ada kedok yang terbongkar ya dalam perbuatan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri ya dan anak-anak dia. Begitu baik sekali menurut orang-orang, dia adalah tipe suami yang ideal ya. Karena perhatian dan kelembutan, namun semua itu bubar seketika karena ternyata semuanya tersingkap. Itu hanyalah topeng yang menutupi perselingkuhannya dengan seorang wanita muda yang lain. Ya, dengan topeng kemunafikannya itu dapat meyakinkan istrinya bahwa dia itu hidup tidak berselingkuh. Iya, ada lagi seorang suami di gereja baik banget, ya, ramah, ya, dan sangat sosial sekali dan memberikan sumbangan sehingga di gereja diberikan jabatan yang penting, yaitu selalu menjadi bagian untuk dipromosikan menjadi ketua di dalam rumah Tuhan ini. Dengan wajah yang dipergunakannya ini topeng yang sangat baik di gereja. Topeng itu seperti malaikat. Tapi sebaliknya waktu di rumah dia adalah seorang iblis. Ya. Dan tidak lagi mengendalikan emosinya, suka menampar, memukul istrinya dan anak-anaknya. Ini sering terjadi. Sehingga ada undang-undang KDRT ya, yang untuk menolong orang-orang yang dalam himpitan kekerasan. Ya. Sepertinya ini adalah seekor serigala berbulu domba. Ya, sepertinya sangat luar biasa. Ya. Dan di Jepang ada satu tarian yang bernama kabuki. Ya. Ini juga melambangkan bahwa sangat luar biasa. Dalam hitungan detik mereka bisa menukar wajah mereka dan juga pakaian mereka. Wow, ini sangat luar biasa. Ya, tarian ini sama seperti ini, hanya berpura-pura. Ya, tiba-tiba waktu dia balik, mukanya berubah menjadi nenek-nenek tua dan jalan terbungkuk-bungkuk. Dan bajunya pun sudah berubah. Ya, ini adalah merupakan satu kesenian yang sudah diresmikan oleh UNESCO untuk memang hanya di Jepang saja yang bisa melakukan hal seperti ini. Ya, ini adalah merupakan hal-hal yang tidak baik. Dan tiba-tiba dia bisa merubah mukanya itu menjadi seorang pejabat yang luar biasa. Iya. Itulah yang dilakukan dengan kebohongan. Dan kita lihat bahwa dengan mempergunakan topeng kita bisa melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam kehidupan ini. Ya. Ada yang mengenakan topeng malaikat biar tidak dilihat, ya. Dengan mengatakan bahwa dia sangat rajin beribadah dan baik. Tapi ternyata dia mempunyai istri simpanan di luar itu. Iya. Sekali lagi, hendaklah kasih itu jangan berpura-pura, jauhilah dan yang jahat dan lakukanlah yang baik. Manusia telanjur senang berpura-pura. Pura-pura baik, ya, pura-pura ramah, pura-pura rajin, pura-pura setia, pura-pura romantis, pura-pura rohani, ya, pura-pura halim, dan masih banyak lagi.
Saudara mungkin lebih tahu daripada saya, ya. Meskipun banyak kepura-puraan yang dikenakan di wajah, itu kita bisa lihat kepura-puraan yang lain. Hanya pura-pura. Sebenarnya dia tidak sungguh-sungguh, tapi dia pura-pura. Ya, puji Tuhan supaya dia dikatakan bahwa oh, kamu benar-benar orang yang sangat luar biasa, ya. Kepura-puraan ini adalah sesuatu yang munafik, ya. Di luar dan di dalam itu sangat berbeda. Untung Tuhan kita itu sangat luar biasa. Dia tidak melihat wajah kita, ya. Dia tidak melihat wajah kita, tapi dia melihat hati kita. Jadi di dalam Tuhan itu melihat bukan dari wajahnya, penampilan yang hebat dan sebagainya, tapi Tuhan melihat kita hatinya. Hati kita, ya. Jadi waktu kita berpura-pura, Tuhan pasti tahu, tapi manusia tidak tahu, ya. Jadi Yesus tidak suka dengan kemunafikan. Tuhan tidak suka dengan kemunafikan, ya. Dia mengecam orang-orang Yahudi untuk yang munafik itu dengan kata celaka, celaka, celaka kamu, ya. Tapi kita lihat bahwa banyak sekali orang yang berusaha untuk merubah muka kita itu dengan menggunakan topeng kehidupan. Sebenarnya sangat luar biasa sekali, ya. Yesus tidak suka dengan topeng kebaikan, kesalehan, topeng yang lain. Yesus rindu untuk kita menjadi orang-orang benar, baik, saleh, hidup kita luar maupun di dalam. Tidak ada kepura-puraan. Hidup di dalam kepura-puraan itu adalah hidup yang sangat sulit. Ya, sebab kita itu harus berjuang untuk mempertahankan kepura-puraan itu, ya, supaya tetap awet, ya, dan jangan sampai terbongkar bahwa kita itu sedang berpura-pura. Saya tidak mengharapkan jemaat di GSJ Mangga 2 ini hidup di dalam kepura-puraan, ya. Karena tidak tahu mereka sedang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan hal-hal yang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebenarnya orang-orang yang sedang berpura-pura ini, dia sedang menipu dirinya sendiri. Bukan begitu? Dia sedang menipu dirinya sendiri untuk melakukan kepura-puraan ini. Ya, sebenarnya tidak seperti aslinya, tapi karena dia pura-pura. Dengan pergunakan topeng pura-pura ini tentu sangat melemahkan atau melelahkan. Ya, sangat melelahkan. Karena kemana-mana pun dia harus seperti apa yang dia pergunakan topengnya itu. Berbeda sekali waktu dia di rumah. Ya, dan dikasih tahu juga bahwa orang yang dianggap hamba Tuhan itu, ya, seperti hamba Tuhan itu, dia bilang bahwa anak-anaknya pun merasa sedih bahwa ayahnya itu selalu hanya berpura-pura. Ya, di depan jemaat mereka sepertinya sangat luar biasa. Tetapi pada waktu di rumah tidak seperti di dalam gereja. Iya. Anak-anak saya suka kasih tahu, katanya, papi ini pendeta, tapi kalau di luar adalah pendekar. Iya. Karena tidak mau ngalah, ya. Kalau misalnya disusul, ayo kita susul-susulan lagi. Seperti itu, tapi memang saya harus mengurangkan hal itu. Jadi bukan saya ujukan kepada jemaat, ya, tapi harus juga untuk saya sendiri. Jadi sangat melelahkan kalau kita membawa kepura-puraan itu. Ya, jangan sampai kapanpun kita harus mengenakan topeng ini, ya. Tapi kita mau buka topeng kita dulu. Ya, kalau saja misalnya tiba-tiba satu saat ada mobil yang menyalip, saya ikut salib lagi. Ternyata adalah jemaat kita di tempat ini. Mau taruh di mana muka saya? Makanya harus berhati-hatilah waktu kita mengendarai kendaraan. Ya, jangan kita pikir, oh gampang dia nih, saya sabet aja dia sekalian. Tapi ternyata adalah jemaat di tempat ini. Mau bilang apa? Iya. Iya? Bagaimana? Itu adalah teguran bagi saya dan juga kepada
Jemaat semua, ya. Kalau kita naik motor juga jangan tiba-tiba nyalip. Iya. Saya bisa melakukan itu karena saya mampu. Iya, seperti itu kan. Tapi ternyata adalah jemaat kita sendiri. Kalau sampai misalnya terjatuh dan luka, masih mending. Tapi kalau sampai patah tangannya, bagaimana? Ya, kita akan membuat hal yang tidak baik. Ya. Jadi jangan sampai kapanpun mengenakan topeng kita ini. Ya. Maka itu dalam pujian dunia ini mengatakan bahwa buka dulu topengmu, kasih lihat muka yang aslinya ini. Ya, tapi sekarang ini kan sangat sulit untuk membuka topengnya karena takut terkena virus, ya, terkena virus seperti itu. Tapi kita mau berusaha untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Tidak ada lagi kepura-puraan, ya. Tidak ada lagi berkata bahwa aku paling hebat, tapi ternyata hanya pura-pura. Iya. Pada waktu belum kenal, ya, dengan baik, waktu mengadakan pendekatan sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa. Tapi pada waktu sudah menikah, ya, pada waktu tersandung, ya, suaminya bilang waktu udah menjadi suami ini, bagaimana sih kamu kaki sudah dikasih mata aja masih tidak bisa melihat? Iya, benar. Iya, masing-masing kakinya punya mata kaki. Oh, kalau yang tidak punya mata kaki saya nggak tahu, ya. Kemungkinan besar itu adalah satu kekurangan, ya. Tapi kita semua sudah mempunyai mata. Dan apalagi yang paling penting adalah mata hati kita. Iya. Mata hati kita itu adalah yang terpenting. Dengan mata hati kita bisa mengetahui apa kekurangan teman-teman kita, saudara-saudara kita di sekeliling kita. Banyak sekali orang-orang yang kadang-kadang tidak mempunyai hati katanya. Iya. Betul? Ya, tidak mempunyai hati. Karena dia tidak tahu bahwa mungkin saudaranya itu di dalam kesukaran, kesulitan, tapi dia tidak mau pusing. Dia pikir aku aja masih kekurangan, bagaimana lagi aku harus membantu. Iya. Bagaimana tim donat kita? Habis? Donatnya habis? Donatnya habis? Mau yang rasa apa? Rasa keju? Rasa apa? Rasa iya. Jadi jangan kita sepelekan, ya. Kita akan bantu tim-tim yang ada di tempat kita ini untuk membantu sama sesama. Iya. Memang namanya sangat luar biasa, ya. Donat. Donatur utama. Puji Tuhan. Tapi jangan disalahgunakan, ya. Jangan berpura-pura nanti mengalami segala sesuatu dan minta pertolongan dari tim donat kita ini. Iya. Saya juga mau bilang bahwa ini donat bikinan luar negeri, ya. Kenapa nggak pakai gemblong, ya, nggak? Gerakan menolong, iya. Iya, boleh aja, ya. Bikin lagi grup berikutnya, ya. Nggak tahu tapi apa tujuannya, ya, harus sesuai dengan yang diinginkan di dalam rumah Tuhan ini. Puji Tuhan, ya. Tapi Tuhan Yesus bilang bahwa celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama sekali seperti kuburan yang dilabur putih di sebelah luar. Memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampak benar di mata orang, tetapi sebelah dalam kamu penuh dengan kemunafikan dan kedurjanaan. Itu di dalam Matius 23, 27 sampai 28. Dan celakalah, ya. Ahli-ahli Taurat itu waktu di zaman itu mereka sepertinya sangat suci sekali, ya. Tetapi sebenarnya mereka dikasih tahu bahwa seperti kuburan, hanya luarnya dilabur putih dan bersih. Tapi di dalamnya itu adalah hal yang busuk, ya.
itu sangat menyentuh kepada kita. Bahwa kita di dalam kehidupan kita jangan berpura-pura, tapi benar-benar harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Yesus datang ke dalam dunia itu tidak pura-pura, tapi dia betul-betul datang untuk menebus dosa kita. Dia rela untuk mati di atas kayu salib. Asal kita ini bisa selamat. Asal kita ini bisa dihapus semua dosa-dosa kita. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, tapi Tuhan Yesus datang dan menyucikan dosa kita itu putih seperti salju. Ya, jadi jangan berpura-pura. Yesus datang ke dalam dunia bukan sebagai raja, tapi Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai hamba, ya, sebagai pelayan. Dan mengatakan kalau orang mau menjadi besar, harus menjadi yang terendah dulu. Baru bisa menjadi orang yang besar. Iya, melayani. Datang untuk melayani. Bukan untuk bilang bahwa aku harus dilayani. Ya, kebanyakan sebagai pemimpin kadang-kadang bilang bahwa aku yang harus dilayani. Aku yang harus dilayani. Tidak seperti itu. Periksa diri kita kembali. Kalau kita melakukan hal-hal seperti itu. Tuhan bilang, munafik kamu. Kamu munafik. Karena Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Kalau kita sebagai seorang pemimpin bilang bahwa kamu harus ikut perintah saya. Iya, seperti itu. Ini adalah orang-orang yang munafik. Iya, dia sedang mempergunakan topeng kepemimpinannya dan mengatakan bahwa akulah yang harusnya dihormati. Kamulah yang harus melayani aku, bukan aku yang melayani kamu. Ayo, periksa lagi. Di sisi yang mana kita ini? Di sisi yang bisa melihat saudara-saudara kita itu yang dalam kesulitan? Atau bawahan kita itu mengalami kesulitan? Coba lihat lagi. Ada di sisi mana kita? Iya. Kalau kita salah, mulai saat ini berubahlah. Berubahlah. Karena Tuhan bilang kita adalah ciptaan yang baru waktu kita terima Tuhan Yesus. Iya, dan jangan kita melakukan lagi hal-hal yang Tuhan tidak senang dengan hal-hal tersebut. Iya. Karena sekarang mereka jadi bawahan, mereka turut aja. Iya enggak? Tapi Tuhan Yesus memberi contoh. Dia membasuh kaki murid-muridnya. Iya. Dia yang membasuh kaki murid-muridnya. Sampai murid-murid itu bilang, aduh sebetulnya gak pantas ya saya menerima hal ini. Tapi Yesus melakukan itu. Inilah memberikan contoh. Dia tidak memakai topeng kepura-puraan. Ya, dia melakukan itu. Dia bersedia untuk mencuci kaki murid-muridnya. Dan tidak menganggap dia adalah yang paling penting. Tapi dia mau rela mati untuk menebus dosa kita. Bagaimana dengan kita? Periksa lagi. Jangan pergunakan topeng yang menutupi kepura-puraan kita. Lakukanlah itu dengan sungguh. Karena kita tahu kemungkinan besar kalau kita sering memakai topeng kepura-puraan itu kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu hanya pura-pura. Ya, sekali lagi, bukalah topengmu. Ya, bukalah topengmu. Sehingga semua bisa melihat dengan sungguh. Coba direnungkan. Bilang di kiri kananmu, jangan berpura-pura. Tuhan mengetahui. Tuhan sangat tahu siapa kita. Iya, mungkin teman kita tidak tahu. Hanya beberapa mungkin tahu. Tapi bilang, lepaskan topengmu. Jangan lagi berpura-pura, terutama di dalam Tuhan. Karena dia bisa melihat apa yang kita lakukan. Bertobatlah, bertobatlah. Karena kerajaan surga sudah sangat dekat. Iya, sudah sangat dekat. Ya. Oh, masih lama, masih lama. Iya. Iya, kita lihat saja ke depan. Ya. Perang dunia ketiga
sedang menabuh genderangnya untuk berperang. Iya. Di dalam TikTokan itu ada yang kirim bahwa dia bilang katanya Indonesia juga siap-siap mengirim rudal. Ternyata yang dikirim itu tiang pancang bukan rudal. Iya. Ini orang Indonesia memang suka begitu. Pura-pura keren, iya enggak? Padahal, iya. Katanya dompet aja kulit ketemu kulit. Gimana? Iya, tapi di bank banyak duitnya ya. Di bank banyak uang. Iya. Iya, tapi bukan uang saya. Tapi bukan uang saya. Iya. Jadi jangan pikir-pikir bahwa sangat hebat. Iya. Berkali-kali dimuat di dalam postingan itu. Indonesia sedang mengirim rudal. Keren banget. Nggak taunya tiang pancang. Wah, itu yang namanya kepura-puraan kita ya di dalam kehidupan kita ini. Sering kita mengelabui orang-orang sehingga tidak tahu kejadiannya ini di mana. Ya. Dan katanya Indonesia juga membantu ya membantu mengirim pasukan ke Ukraina, tapi ternyata anak-anak kecil sedang berbaris. Iya, seperti itu. Ini kepura-puraan. Ini adalah contoh kepura-puraan. Ya, ternyata tidak benar. Jadi kalau yang sering kali melihat TikTok atau lihat di Facebook atau di mana, kemungkinan besar selalu akan terkecoh seperti itu. Jadi sering ketawa sendirian, ya enggak? Ya, ketawa nggak ngajak-ngajak, tiba-tiba ketawa keras-keras, orang bingung, ya. Katanya lucu banget. Ya. Kita lebih senang mentertawakan sesama kita daripada kita membantu sesama kita. Kita lebih senang untuk mengolok-olok, ya enggak seperti itu. Iya. Ya, makanya tidak habis-habis sedang membuli, ya. Sampai akhirnya kita tidak tahu lagi di mana batasnya. Iya, puji Tuhan. Kita akan menyelesaikan pembawaan firman ini karena kita akan masuk langsung ke dalam perjamuan Tuhan. Saya harapkan kita akan tetap setia. Kita akan lepaskan topeng kita. Sekali lagi, lepaskanlah dulu topengmu. Lepaskanlah dulu topengmu. Puji Tuhan. Ya. Kalau di foto aja, saya bilang untuk buka topengnya atau maskernya karena tidak dikenal. Siapa ya ini ya, sampai pusing nunjuk-nunjuk ini siapa semuanya. Iya. Tapi yang berjilbab dan pakai baju hitam semua, mereka foto rame-rame. Sia-sia fotonya, nggak usah difoto ya. Nggak ngerti siapa, kecuali ada tandanya. Ya, tidak tahu. Puji Tuhan. Amin, amin. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar pada pagi ini. Bapa di dalam surga, hamba-Mu telah selesai membawakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami mau menurut akan Engkau Tuhan. Kami akan tinggalkan kepura-puraan kami. Walaupun mungkin kami berpikir bahwa kami dapat menyenangkan hati-Mu. Tapi Engkau sangat tahu akan hati kami Tuhan. Engkau telah melidiki hati kami Tuhan. Engkau juga mengetahui seberapa besar iman kami. Mari Bapak, Engkau mau tolong kepada kami semua, jemaat yang hadir pada pagi ini, untuk tetap setia kepadamu Tuhan. Lakukan kebenaran di hadapan-Mu, dan tidak ada lagi kepura-puraan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau lepaskan semua topeng-topeng kehidupan yang tidak baik di dalam kehidupan kami. Kami mau benar-benar ikut kepadamu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah berpura-pura. Engkau datang ke dalam dunia, diutus oleh Bapa, betul-betul untuk melakukan kehendak Bapa, menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan Engkau akan tolong, supaya jemaat di tempat ini benar-benar tidak ada lagi kepura-puraan. Dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah menaikkan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Mari yang membantu saya untuk perjamuan Tuhan. Baik saudara, sebelum kita mengambil roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang telah dipecah-pecahkan bagi kita,
dan juga secawan air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus tercurah untuk kita semua menebus dosa-dosa kita. Dan saat ini kita akan membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 sampai yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan yang sakit, dan yang tidak sedikit yang meninggal. Demikianlah firman Tuhan. Baiklah, nanti kita akan mengambil sepotong roti dan juga nanti kita akan mengambil satu cawan air anggur. Dan sebelum itu kita mau menyiapkan hati kita. Nanti Pak Seminoy akan berdoa untuk ini. Mari kita menghadap Tuhan, berdoa untuk mempersiapkan hati kita menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami datang pagi hari ini Tuhan merendahkan diri di hadapan-Mu, menyadari akan segala kekurangan dan dosa kami. Kami datang kepadamu untuk mohon kelayakan, dan kami percaya bahwa darah-Mu telah tercurah bagi kami untuk menyucikan kami. Karena firman-Mu berkata, jika kami mengaku dosa kami, maka Engkau Allah setia dan adil, mau mengampuni kami dari segala dosa kami dan menyucikan dari segala kejahatan kami. Sebab itu kami datang kepadamu Tuhan, mohon perkenanan-Mu, mohon kelayakan-Mu, supaya kalau kami bersekutu dengan tubuh dan darah lewat roti dan anggur yang akan kami terima, kami tidak berdosa terhadap tubuh Tuhan, kami tidak berdosa terhadap Engkau, kami layak dan tubuh kami mendapat mujizat. Tubuh kami yang sakit disembuhkan, tubuh kami yang lemah dikuatkan, hati kami diteguhkan oleh Tuhan. Kami tidak bimbang lagi, bahkan Tuhan memberkati kami dalam hidup kami, membuka setiap jalan hidup kami. Melalui roti dan anggur yang akan kami terima, yang adalah tubuh dan darah-Mu, kami bersekutu dengan Engkau, dan iman kami semakin teguh. Dan kami memperingati bahwa setiap kali kami makan dan minum, kami memberitakan akan kematian dan kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan, kami siap menerima roti dan anggur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baiklah, nanti kita akan dibagikan roti dan anggur. Biarlah kita mau memegang terlebih dahulu dan kita akan makan bersama-sama. Sudah dapat semua roti dan air anggur?
kita akan bangkit berdiri semua. Sekali lagi kita akan berdoa masing-masing sebelum kita mengambil perjamuan ini. Periksa kembali akan hati kita. Apakah masih ada kebencian? Masihkah ada hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan? Mohon ampun dan biarlah kita akan menerima perjamuan ini dengan hati yang lapang. Haleluya, haleluya. Silakan berdoa. Haleluya, haleluya. Yesus, Engkau sangat baik bagi kami. Haleluya Tuhan. Ampuni akan segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan. Oh haleluya Yesus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah kita akan memegang roti ini. Bersama-sama kita akan makan. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita akan makan bersama. Haleluya, haleluya Yesus. Puji Tuhan, puji Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Mari Tuhan Engkau mau tolong pada kami semua pada pagi ini. Untuk menerima roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan mari kita akan pegang, mengangkat cawan kita. Kembali kita akan berdoa. Biarlah Tuhan Engkau saja yang akan tolong. Supaya kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Mari kita akan minum bersama. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari berdoa lagi. Silakan berdoa. Mengucap syukur bahwa kita boleh menerima tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baiklah nanti silakan petugas untuk mengumpulkan. Shalom semua Bapak Ibu yang terkasih. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah menikmati akan perjamuan persekutuan dengan Tuhan. Tiba saatnya ini minggu yang pertama di bulan Maret. Tidak terasa sudah 3 bulan kita memasuki tahun 2022. Waktu begitu cepat. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kita mau mempersiapkan diri kita. Ada Ko Awi yang menanyakan amplop perpuluhan. Setiap minggu pertama di bulan yang baru kita belajar untuk memberikan perpuluhan. Dari apa hasil yang semua yang kita dapat. Baik bonus atau apapun yang Tuhan kasih melalui siapapun. Biar kita boleh berhitung. Kita mau memberikan 1/10-nya. Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Di rumah Tuhan. Dalam ayat Imamat, di sini tertera. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohonan adalah milik Tuhan. Apapun yang terkecil semuanya milik Tuhan. Yang Tuhan berikan kepada kita, kita mau kembalikan 1/10-nya. Tuhan mau melihat hati kita. Kita memberikannya dengan baik. Kita mau memberikan dengan jujur. Kenapa di setiap amplop perpuluhan ada tertulis nama, alamat, jumlah, dan bulan. Kita belajar dari hal kecil, kita mau memberikan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita mau belajar dengan jujur. Tuhan tahu nggak penghasilan kita? Saya rasa Tuhan tahu lebih daripada tahu. Tapi kita mau belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Dalam hal kecil apapun. Mungkin kalau ada bukan cuma 100.000 ya, mungkin ada 100.000, 250. Kalau kita menghitung dengan benar, mungkin angkanya akan seperti itu. Tapi mungkin gak semuanya, aduh ribet ya kalau kayak begitu. Mungkin kita bulatkan atau gimana. Tapi kita mau belajar. Dan saya pun melakukannya. Saya bukan hanya ngomong, tapi saya juga melakukannya. Karena saya menulis setiap amplop perpuluhan itu nama saya, alamat saya, jumlahnya dan bulan yang saya berikan. Dan kita juga mau belajar.
Dan saya merasakan Tuhan begitu baik. Berkat Tuhan tidak pernah putus dalam hidup saya. Kita mau belajar dari hal kecil untuk kita boleh jujur di hadapan Tuhan. Persiapkan yang terbaik. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sudah memuji dan meninggikan karena Engkau layak dipuji dan disembah. Kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Meteraikan setiap firman-Mu Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya. Bukan hanya mendengar, menjadi pendengar yang setia, tapi kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dan kami sudah menikmati setiap kebaikan Tuhan. Setiap pengorbanan yang Tuhan berikan untuk kami. Setiap darah yang tetesan darah yang sudah Kau curahkan untuk menebus setiap dosa-dosa kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan yang tidak pernah putus dalam hidup kami. Kemurahan-Mu lebih daripada hidup kami Tuhan. Kau sudah menebus kami dengan darah yang sangat mahal. Dan Kau sudah memberkati, mencukupkan dan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Hari demi hari kami boleh lalui Tuhan. Karena kami tahu Tuhan menyertai kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar kami akan memberikan persembahan persepuluhannya. Ajar kami memberikan yang terbaik dengan hati yang penuh sukacita, bukan dengan paksaan Tuhan, karena Engkau melihat setiap hati kami. Terima kasih Bapa, sucikan dan kuduskan persembahan kami, biar semuanya hanya untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami berserah penuh, sucikan dan kuduskan persembahan kami, dan semuanya hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus dan terima kasih Allah Roh Kudus. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Tidak pernah gagal, ya tak pernah gagal, karena Dia Allah, Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya, katakan sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Kita terima kasih buat persembahannya. Tuhan Yesus yang memberkati. Amin. Saya serahkan kembali. Iya, kita akan pulang ya. Kita akan pulang. Kita akan menyanyi Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan hatiku, Yesus kemuliaan hidupku, segala puji
pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku Bapa Surgawi, kembali kami menghampiri Engkau Tuhan, di hadapan tatamu. Mari Bapak Engkau mau tolong Tuhan kepada kami semua, sehingga kami boleh menyelesaikan ibadah ini, mulai dari awal sampai pada akhir. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, kuasa Roh-Mu melingkupi kami semua. Dan biarlah Bapak Engkau mau tolong juga bagi mereka mungkin yang tidak dapat hadir pada pagi ini. Kemungkinan mereka dalam keadaan lemah dan sakit. Kau mau kunjungi Tuhan, lawat mereka Tuhan, pulihkan kesehatan mereka sehingga mereka boleh dapat hadir kembali di minggu yang akan datang di tempat ini. Atau di jam-jam ibadah yang disiapkan bagi kami di tempat ini. Mari kami mau Tuhan Engkau melawat dan memulihkannya Tuhan. Dan juga Engkau mau tolong Tuhan bagi kami semua yang hadir pada pagi ini. Engkau tidak melalui, Engkau akan berkati kami semua. Apapun yang akan kami lakukan di hari-hari yang akan kami lewati ini, Engkau ada bersama dengan kami. Menyertai kami, memberkati semua aktivitas kami. Kami percaya Engkau selalu ada untuk kami. Biarlah kami mau menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dari arah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali mengangkat kami di awan-awan untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Haleluya. Amin. Biarlah kita semua mengatakan amin. Puji Tuhan.